Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. UFC Freedom 250 Ilia Topuria versus Justin Gaethje menyajikan hal gila untuk diwujudkan. Pertama kali dalam sejarah, Gedung Putih Amerika yang sangat melegenda dan ikonik dijadikan tempat pertarungan para petarung terbaik UFC dalam rangka Hari Kemerdekaan Amerika yang ke-250 tahun. Dana White benar-benar mewujudkan ide gila ini dalam event bertajuk UFC Freedom 250. Di main event UFC Freedom 250 menyuguhkan duel besar yang sangat menarik, perebutan title lightweight antara Ilia Topuria versus Justin Gaethje. Dua striker gila yang mematikan dengan level skill elite ditambah mentalitas petarung sejati yang sangat kuat. Pertarungan yang awalnya diprediksi penuh rasa hormat ini mendadak menjadi sangat personal. Tentu saja ini semakin memanaskan pertarungan mereka. Langsung saja kita review dan prediksi UFC Freedom 250 Ilia Topuria versus Justin Gaethje. Mari kita segarkan ingatan kita tentang Ilia Topuria. Di usianya yang baru 29 tahun, ia memegang rekor mengerikan, 17 kemenangan dengan 0 kekalahan. Setelah mendominasi kelas featherweight, Topuria memutuskan naik ke lightweight dan langsung merebut tahta tertinggi di sana. Ilia Topuria adalah definisi petarung modern yang sangat komplit. Strikingnya mengadopsi teknik boxing elit, cepat, presisi, dan punya kekuatan satu pukulan yang bisa menidurkan lawannya dalam seketika. Dia juga punya basic gulat dan submission yang sangat solid dan mematikan, yang mana merupakan skill andalannya di awal-awal karirnya. Ilia menorehkan 7 submission di 7 pertarungan pertamanya. Sempat absen sejak akhir 2025 lalu karena masalah legalitas dan urusan rumah tangganya, Topuria akhirnya kembali ke kamp pelatihan penuh sejak Februari kemarin. Ia menegaskan bahwa untuk pertama kalinya ia bertarung bukan lagi demi uang atau kestabilan hidup lagi, melainkan murni untuk menegaskan warisan atau legasinya sebagai petarung terbaik di dunia tanpa beban. Namun lawannya kali ini adalah Justin Gaethje, petarung tangguh yang sedang kembali ke top performanya setelah menghabisi musuh Ilia di Pimbelt. Di usianya yang sudah menginjak 37 tahun, banyak orang mengira masa jayanya sudah habis. Setelah kekalahan-kekalahan tragisnya di masa lalu, The Highlight membuktikan kembali bahwa ia menolak untuk habis. Januari kemarin di UFC 324, Gaethje menyuguhkan performa berkelas alias masterclass mutlak saat menghajar Paddy Pimblett untuk mengamankan sabuk interim lightweight keduanya. Di laga tersebut, kita tidak melihat Gaethje yang maju membabi buta seperti zombie. Kita melihat Justin Gaethje versi yang jauh lebih sabar, penuh kalkulasi, namun tetap mempertahankan kekejaman leg kicknya dan pukulan kombinasi yang menghancurkan wajah Pimblett. Gaethje tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menjadi juara dunia. Dengan rekor 27 kemenangan dan syarat pengalaman di laga-laga 5 ronde yang brutal, Gaethje sama sekali tidak gentar dengan status undefeated milik Topuria. Dan jika ia ingin tercatat sebagai juara UFC, maka inilah satu-satunya kesempatan yang tak mungkin lagi hadir mengingat usianya yang sudah tak muda lagi. Secara gaya bertarung, ini adalah match up yang luar biasa menarik. Di atas kertas, saat ini semua bursa memang lebih menjagokan Ilia Topuria untuk menang cepat lewat finish di ronde-ronde awal. Karena kecepatan tangan dan akurasi tinju Topuria dinilai bisa menembus pertahanan Gaethje yang seringkali terbuka saat melakukan jual beli pukulan. Dan Ilia terbukti mampu menidurkan para legenda yang dikenal sangat kuat, terutama Max Holloway yang tak pernah sekalipun kalah KO dalam karirnya.
Namun jangan pernah meremehkan Justin Gaethje. Dalam urusan membawa lawan ke laga berdarah atau deep waters, bisa saja kerasnya pukulan Ilya ternyata bisa Gaethje makan mentah-mentah atau malah bisa ia hindari. Gaethje harus konsisten melepaskan low kick penghancur sejak ronde pertama untuk merusak kuda-kuda kokoh milik Topuria. Jika mobilitas kaki Topuria terganggu, akurasi pukulannya pasti akan menurun drastis. Gaethje juga punya pertahanan takedown sebesar 100% di laga terakhirnya. Tentu akan membuat Topuria berpikir 2 kali untuk men-takedownnya. Dan basic Gaethje juga sebelum MMA adalah gulat. Jika ia bisa bermain sabar dan cantik seperti saat mengalahkan Tony Ferguson, sangat mungkin ia bisa menghancurkan Topuria sedikit demi sedikit. Kali ini ia benar-benar harus mengandalkan low kick super kerasnya. Jangan pernah mencoba trading pukulan dengan Topuria, sama saja bunuh diri. Postur Gaethje lebih tinggi, jangkauannya lebih unggul. Jika ia fokus, ia bisa menghancurkan kaki Topuria dengan low kicknya. Strategi ini akan sangat efektif menghadapi one punch knockout artis seperti Topuria. Gaethje bisa belajar pada Poirier saat melemahkan kekuatan pukulan corner dengan merusak kakinya. Tanpa stance yang kuat, Topuria akan sangat kesulitan mendaratkan pukulan-pukulan terbaiknya. Gaethje harus benar-benar memanfaatkan kakinya, baik low kick bahkan head kick untuk meng-KO Topuria seperti saat ia meng-KO Poirier. Karena hanya dengan tendangannya, Gaethje bisa mengalahkan bahkan meng-KO Topuria tanpa resiko yang terlalu besar. Topuria harus tetap disiplin pada game plan. Topuria tidak boleh terpancing emosi akibat omongan Gaethje tentang masa lalunya dan tensi yang akan semakin panas di press conference nanti. Ia harus memanfaatkan keunggulan kecepatannya dan menggunakan kombinasi body headshot untuk menguras stamina Gaethje dan menurunkan daya tahannya. Dan yang paling penting, ia harus bisa mengatur jarak bertarungnya. Tendangan Gaethje sangat berbahaya. Namun di saat bersamaan, Topuria juga harus mencari celah untuk masuk. Ia punya one punch knockout power untuk melumpuhkan Gaethje seketika. Namun tentu hanya dengan perhitungan yang tepat ia bisa melakukannya. Melihat semua kemungkinan memang sangat berat untuk Gaethje bisa menang. Prediksi paling mudah tentu mengunggulkan Topuria. Namun sepertinya Gaethje adalah anomali. Pengalaman dan mentalitasnya bisa saja unggul. Jika Gaethje tak terpancing maju mendekat secara sporadis, sangat mungkin ia bisa menang dengan memaksimalkan tendangannya. Namun jika tidak, maka Topuria dengan mudah menaklukkannya. Tapi jika harus memilih, saya pribadi memilih Gaethje untuk bisa menang di hadapan pendukungnya. Kejutan yang akan menggemparkan dunia MMA. Karena motivasi Gaethje sangat berlipat kali ini. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menjadi juara UFC. Dan lagi, ia membawa harapan seluruh rakyat Amerika untuk menang di hari kemerdekaannya dan bertarung di halaman Istana Amerika di hadapan presidennya sendiri. Dengan masifnya motivasi ini, sangat mungkin Gaethje bisa menang. Namun tentu semua hal bisa terjadi. Bagaimana menurut kalian sendiri? Tulis saja pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Check the mic and make sure it sound right, boys. Persembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah. Dipadukan desain eksklusif anti mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini.